Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Putra Pakuan Belajar alias Bubar. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu di kesempatan yang insya Allah berbahagia di bulan yang penuh rahmat ini. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga rahmat dan hidayah diberikan kepada para sahabat, tabi'in, keluarga, dan umat muslim di dunia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang materi ujian, musibah, dan azab. Untuk yang pertama, ujian. Ujian itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada manusia. Ujian ini bisa berupa kesusahan, kesedihan, dan bisa juga berupa kesenangan. Untuk ujian ini, fungsinya adalah menguji kita, apakah kita mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Untuk ujiannya berupa kesusahan ataupun kesedihan, insya Allah masih banyak orang yang bisa melewatinya. Kan tetapi kalau seumpama yang berupa kesenangan, banyak orang yang gagal melewatinya. Ujian ini diberikan Allah untuk kalau seumpama seorang hambanya itu bisa melewatinya, maka akan mendapatkan pahala dan surganya. Yang kedua, musibah. Musibah ini bisa mencakup semua orang, bisa berupa orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Musibah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah kalau seumpama seorang yang beriman, apabila dia diberikan musibah, maka dia akan segalanya sesuatu itu akan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, seperti contohnya adalah kita di dunia ini yang sedang kita alami adalah wabah tentang virus corona atau COVID-19, di mana banyak sekali korban yang sudah berjatuhan. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi musibah itu adalah dengan cara bertawakal. Kita melakukan usaha mengikuti anjuran dari pemerintah. Contohnya dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan. Jadi contohnya melakukan cuci tangan, kemudian memakai masker, dan lain sebagainya. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, kita melakukan sholat 5 waktu untuk sholat wajibnya. Nah, sebelum melakukan sholat biasanya kita melaksanakan wudhu. Dengan wudhu, insya Allah akan bisa membersihkan hadas dari tubuh kita. Nah, untuk musibah ini, dalam satu riwayat yang disebutkan yaitu hadis riwayat Muslim, tidak ada pun satu musibah cobaan yang menimpa seorang mukmin walaupun berupa duri, melainkan dengannya Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan atau menghapus satu kesalahannya. Apabila kita bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Untuk azab. Azab adalah balasan yang diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan dosa ataupun melakukan kezaliman di muka bumi. Contohnya adalah seperti di umat-umat yang terdahulu diberikan azab karena mereka menentang dari perintah yang disampaikan oleh para rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk azab ini berbeda-beda tergantung dari dosanya. Nah, untuk musibah tadi disebutkan saat menghadapi musibah, yang pertama adalah mengokohkan kesabaran. Cara hafiyah, sabar artinya adalah menahan atau mengekang. Jadi menahan diri untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sikap yang kedua yang kita harus lakukan ketika menghadapi musibah adalah memberikan pertolongan sebagai rasa empati kepada orang yang sedang tertimpa musibah ini. Jadi contohnya adalah kalau seumpama ada tetangga kita yang mempunyai kesusahan, maka kita harus membantu sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya adalah ketika terjadi pandemi seperti ini, apabila seorang tetangga kita tidak punya makanan, maka kewajiban kita itu adalah memberikan bantuan makanan sesuai dengan yang dia butuhkan. Yang terakhir, ketiga, sikap positif menghadapi bencana adalah optimis. Kita harus yakin bahwa musibah itu akan berakhir. Kita mengakui bahwa betapa sulit dan susahnya menghadapi musibah yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus punya sikap optimis bahwa wabah akan segera selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Datangnya kesalahan dari saya sebagai manusia yang tempat kilap dan lupa, sedangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.